Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Nofri Hardiansyah yang akan menjelaskan dan berbagi informasi terkait dengan permasalahan hukum, dan fokus diskusi kita hari ini adalah berbicara mengenai memori banding dalam perkara perdata. Adapun hal-hal yang kita kupas yaitu pertama, pengertian memori banding. Kemudian, apakah semua perkara bisa diajukan banding? Kemudian, apakah memori banding itu wajib atau tidak? Serta tenggang waktu dalam pengajuan memori banding tersebut. Menjawab terkait dengan pengertian memori banding, tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu di dalam hukum acara maupun di dalam kitab undang-undang hukum perdatanya. Namun berdasarkan penjelasan dari M. Yahya Harahap dalam bukunya mengenai kekuasaan pengadilan tinggi dan proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memori banding adalah risalah mengenai penjelasan keberatan atau memory of objection terhadap pertimbangan dan kesimpulan atas keputusan pengadilan berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang sebenarnya. Dalam hal memori banding, pembanding juga dapat meminta agar pengadilan tinggi, baik itu pengadilan tinggi agama ataupun pengadilan negeri, dalam tingkat banding untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau ahli-ahli, baik pemeriksaan terhadap saksi atau ahli yang baru yang belum pernah diajukan pada tingkat pertama, atau pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi terhadap saksi-saksi atau ahli-ahli yang pernah diperiksa dalam pengadilan tinggi negeri atau tidak pernah, baik itu pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Di dalam memori beberapa uraian alasan-alasan yang diajukan atas keberatan suatu keputusan pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk diminta kepada pengadilan tinggi, baik itu pengadilan tinggi agama, untuk melakukan pemeriksaan ulang meskipun tidak ada memori banding dan hal pemeriksaan di tingkat banding. Majelis hakim akan tetap melakukan pemeriksaan secara ulang mulai dari awal hingga akhir daripada putusan banding di pengadilan tinggi maupun pengadilan tinggi agama. Untuk dapat mengajukan banding, pada prinsipnya bisa diajukan terkait kasus apapun kecuali adanya putusan yang dilarang yang diajukan banding. Adapun contoh putusan yang dilarang diajukan banding ialah putusan perdamaian atau penetapan perdamaian oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama. Tidak bisa diajukan banding atau juga dalam hal perkara gugatan sederhana yang tidak ada upaya banding pada dasarnya pengajuan banding dengan penyertaan uang riba. Ini bukan merupakan suara formil. Jadi, ketika pengajuan banding tanpa memori banding pun, tetap pemeriksaan akan dilakukan oleh pengadilan tinggi. Hal ini diatur dalam pasal 199 ayat 1 RBG yang berbunyi diantaranya, jika menghendaki pemohon banding dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu, jadi memori banding itu bisa dilampirkan atau dilengkapi bukti-bukti baru atau dokumen-dokumen pendukung lain jika diperlukan oleh pembanding, tetapi itu tidak diwajibkan semua keputusan sesuai keputusan Mahkamah Agung nomor 663 K/1971 yang mengatakan memori banding bukan syarat formil permohonan banding, karena undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan memori banding atau risalah banding. Hal ini menegaskan bahwa dalam identifikasi pun tidak mewajibkan adanya memori banding. Akan tetapi mengutarakan sangat penting untuk dimasukkannya memori banding, di mana di sana kita akan membuat keberatan-keberatan agar hakim yang akan memeriksa perkaranya lebih fokus pada apa yang kita ajukan di dalam permohonan banding kita. Mengenai tenggang waktu pengajuan memori banding sebenarnya tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tapi ketika berkasnya sudah dikirimkan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi, pembantaran juga bisa mengusulkan langsung kepada pengadilan tinggi. Jadi, memori banding tidak ada kata terlambat sebelum adanya putusan banding dikeluarkan oleh pengadilan tinggi atau pengadilan agama.